Sehat semuanya. Mari kita mulai. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya
wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal ni'matillahi tatiqus shalihat. Bersyukur kali Rabbi yang mana di hari Rabu ini kita alhamdulillah pengajian rutin Jumat ya Bu. Semoga di Mushola Al-Barokah ini selalu diberkahkan lingkungannya ya Bu, berkah guru-gurunya, berkah jamaahnya ya Bu, berkah keluarga kita semuanya, dan selalu diberkahkan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah, diberkahkan rezeki kita yang halal yang banyak, yang berkah untuk selalu taat pada Allah dan Rasulnya, bisa ke Mekah dan Madinah melaksanakan haji dan umrah Nabi Ibrahim alaihissalam, berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga ya Bu, guru-guru kita semuanya yang hadir di sini selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, diberkahkan ilmunya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan DKM Masjid Mushola Al-Barokah semuanya juga jajarannya, staf-stafnya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, kita doa Fatihah kita sama Ibu Risa. Ya kita doakan dulu bacaan suratul Fatihah Ibu. Semoga jamaah kita namanya Bapak Budi Ismoyo bin Nasimi dan Ibu Risa binti Sairi. Semoga diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala di keturunan obatnya Ibu, dan selalu diberikan kesehatan yang pulih seperti sedia kala ya Bu. Dan kita yang doakan juga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, dan selalu diberikan kesabaran. Semoga sakitnya jadi gugur dosa-dosa dan mengangkat derajatnya. Ala hadiriya wa ala kuliyatul sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bil mu'izzatil Fatihah. Iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal salamah wa babal maghfirah wa babal jannah wa babal ni'mah wa basihah wa basihah wa basihah wa babal afiyah wa babal afiyah wa babal afiyah wa babal rizqi wa babal ilmi ya farijal ham ya kashifal gham ya farijal ham ya kashifal gham ya farijal ham ya kashifal gham wa ya nabiyul ya Allah wa ya nabiyul ya Rahman wa ya nabiyul ya Rahim wa ya nabiyul ya Rahim. Da'wa ya subhanakallahumma wa bihamdika ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjuti pelajaran kita yang pekan lalu ya Bu ya, tentang masalah rezeki. Kita lanjut agar dalam penjemputan rezeki ya Bu, yang kita raih nanti insya Allah dapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, untuk selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo kita dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Quran. Kita ini sama-sama belajar agar dalam mencapai rezeki yang didapat selalu mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak dan berkah. Karena rezeki ada tiga macam, Bu. Ada rezeki yang dijamin, itu tadi sesuai dengan surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang ada di binatang melata pun di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali semuanya telah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dialah yang mengetahui, Allah yang Maha mengetahui di mana makhluk itu bertempat tinggal, ya Bu. Bahkan sampai di dasar lautan pun semua makhluk Allah ada rezekinya. Wa mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah tempatkan juga di mana tempat penyimpanan apa Bu, bahan atau bahan makanan tersebut, ya Bu. Disimpankannya di mana? Telah tercatat, ya Bu, di Lauhil Mahfuz. Kullu min kitabin mubin, telah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Jadi urusan rezeki kita enggak perlu bingung, ya Bu. Enggak usah banyak khawatir karena sudah dijamin, ya Bu. Yang kita pikirin urusan apa? Urusan ladang akhirat. Rezeki mah udah dijamin di Lauhil Mahfuz, ya Bu. Yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi polisi, yang jadi guru, yang jadi apapun, nelayan, petani, ya Bu. Itu sudah ada catatan takdirnya masing-masing. Jangan pakai iri dengki, jangan pakai dongkol, ya Bu. Semuanya ada catatannya masing-masing, ya Bu. Sudah ada bagiannya masing-masing. Dan dalam penjemputan rezekinya nggak boleh licik, ya Bu. Nggak boleh kurangin timbangan, ya Bu. Nggak boleh apa lagi Bu? Curang, ya Bu. Semuanya itu jalan setan, ya Bu. Kita cari jalan Allah. Jadi pedagang yang jujur, ya Bu. Wa man shadaqa tajdidul rizqi, barang siapa yang selalu jujur, sidik, ya Bu, maka akan ditambah rezekinya. Tapi kebalikannya, ya Bu, barang siapa yang khianat, ya Bu, mengingkari, maka dia juga akan ditambah kefakirannya, ya Bu. Contoh kecilnya nih Bu, kita menjadi pedagang, ya Bu, bisa kalau kita mengurangi seon 2 on, ya Bu, itu mungkin kalau membeli yang nggak timbang lagi biasa. Tapi kalau ada orang yang langsung timbang lagi di rumah, pedagang itu mah nggak jujur, akhirnya bakal kembali nggak tuh orang beli lagi ke sama kita? Enggak, akhirnya semua Bu, bukan pakai corong speaker lagi Bu. Orang paling nyari, ya Bu, dengan apa Bu? Dari mulut ke mulut, ya Bu. Di pedagang itu mah nggak jujur, walaupun dekat rumah. Tapi ada pedagang yang jujur jauh dari rumah, dia bakalan pergi yang jauh, ya Bu. Biar seon 2 on, kalau dikurangin, ya Bu, misalnya dia beli tiap hari, pastinya banyak, ya Bu. Makanya itu kalau kejujuran akan menambah rezeki. Dan sebaliknya kalau kita curang, ya Bu, maka itu juga akan ditambah kefakiran kita. Akhirnya kita berkurang tuh, ya Bu, pendapatan kita, dan pembeli bakal kabur, ya Bu. Ada yang kedua, ya Bu, dalam urusan rezeki ada yang digantungkan, Bu. Itu di surat Al-Mulk ayat 11, ya Bu. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muqaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi
miwar. Itu surat Ar-Ra'd, yaitu surat yang ke-13 di ayat 11-nya Allah berfirman, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi. Bagi manusia itu ada dua malaikat, Bu. Jadi setiap kita nih, setiap diri kita, setiap manusia ada dua malaikat yang mengikuti kita, ya Bu. Min baini wa min khalfihi, ya Bu. Ada yang bagian di depannya, ada yang di bagian belakang kita, ya Bu. Itu selalu ngikutin tuh, ya Bu. Beriringan dan selalu yahfaduna, menjaga diri kita bergiliran siang malam, Bu. Jadi ini kalau misalnya Ibu tahu tuh giliran malaikat ada sip-sipannya, Bu. Jadi malaikat tuh yang menjaga kita ada sip malam, ada sip siang, Bu. Jadi pas lempangan pergantiannya pas kita yang bagian siang, ya Bu, itu dia dari jaga, ya Bu, dari subuh sampai ke waktu asar. Jadi antara subuh dan asar itu pergantian malaikat. Maka tuh waktu jadi ijabahnya doa, Ibu lempangan lagi di pergantian sip malaikat. Contoh nih, kita pas giliran sip mau pergantian tuh malaikat malam, ya Bu, waktu subuh tuh, ya Bu, gantian tuh untuk nanti malaikat itu yang jaga kita sampai siang. Nah, pas lempangan subuh mampu, kalau kita lagi tidur, ya Bu, kesiangan subuhnya, itu malaikat ditanya sama Allah, hai malaikat, tadi lihat si Fulan lagi ngapain pas kau pergi? Ya Allah, ya Bu, si Fulan lagi tidur. Nah, tuh lempangan kayak begitu tuh Allah laporkan ya tentang kita, ya Bu. Kita lagi tidur, artinya orang mau dapat rezeki, ya Bu. Jadi dilempar ke rezekinya ke orang lain, ya Bu. Karena kita nggak menjemput tuh rezeki kita. Nah, di waktu asar pun seperti itu. Ditanya tuh nanti malaikat pas giliran waktu asar mau penjagaan mau malam, ya malaikat tadi kau tinggalkan makhlukmu, hambaku yang bernama si Fulan waktu asar lagi ngapain? Dia lagi main HP, ya Allah. Misalnya gitu tuh, lagi asik-asik nonton TV, itu kita gak kebagian rahmat Allah tuh, sayang, ya Bu. Padahal makanya di waktu asar, ya Bu, setelah asar tuh waktu-waktunya ijabah, kita banyakin zikir, ya Bu. Dengan apa Bu? Zikir petang, ya Bu. Kalau waktu subuh, zikir pagi, ya Bu. Nah itu seharusnya kita melakukan hal-hal kebaikan, tapi dilaporkan kita lagi sedang maksiat. Alhamdulillah, ya Bu. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi ngapain nih, ya Bu, Maela pas kira waktu subuh, ya Allah ditinggalin tadi dia lagi baca Waqiah, tambahin rezekinya, Bu, tambahkan berkah umurnya, tambahkan berkah keluarganya. Itu tuh, ya Bu, kita Bu, kan kita nggak usaha ke kantor, ya Bu, nggak ke pasar lagi kayak ibu kayak begini kan Bu, tapi diberkahkan tuh rezeki anaknya, rezeki mantunya, ya Bu, rezeki cucu-cucunya, karena neneknya lagi ibadah, karena neneknya lagi berdoa, karena neneknya lagi baca Quran, karena neneknya lagi zikir, lagi wirid, lagi sholawat. Itu yang datangkan rizki, ya Bu. Nah, selanjutnya, ya Bu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum, ya Bu, kalau tuh orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Makanya orang dulu bilang tuh, walaupun orang dulu mah sekolahnya nggak tinggi, ya Bu, pakai bahasa dengan bahasa dia, ya Bu. Jangan suka tidur pagi, rezeki lu dipatok ayam, ya Bu. Orang dulu tuh kan orangnya nggak sekolah, tapi bahasanya mengena, ya Bu. Ya, jangan tidur pagi, nanti rezeki lu dipatok ayam. Karena ayam, Bu, Allah kasih, ya Bu, cuman dengan modal ceker sama patok aja rezekinya tuh jamin tuh sama Allah. Lah kita ini dikasih apa Bu, panca indera yang lengkap, akal pikiran sehat, ya Bu, tapi males-malesan, pagi-pagi gegoleran, pagi-pagi males-malesan, pagi-pagi leha-leha, ya Bu. Akhirnya rezekinya dipatok aja. Nah iya, makanya. Tapi kalau kita bergerak Bu, subuh-subuh nih, ya Bu,
Dengan bergerak kita jadi berkah. Anak pun kalau misalnya kita ngelihat yang gesit, yang rajin, anak juga ikut rajin Bu. Misal untuk anak yang udah gede-gedean dikit kan kita ajarin, Neng, kalau pakai sepatu, selesai pakai sepatu taruh di rak sepatu. Nanti kalau misalnya hari libur diajarin sama kita ya Bu, cuci sepatunya, cuci kaos kakinya. Jangan semua dilayanin mulu. Jadi anak biar mandiri dan punya tanggung jawab, ya Bu. Kan nanti juga pegel Bu kalau kita semua kita layanin sendiri Bu ya. Nanti makin gede tuh, Mah, tolong dong kaos kakinya, Mah, tolong dong sepatunya, capek kayak gitu Bu. Ya Bu, makanya harus Bu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya Bu, Allah tidak merubah suatu kaum kalau diri kita sendiri yang mau bergerak atau merubah diri kita sendiri. Makanya yang ketiganya ada rezeki yang dijanjikan. Ya Bu, tadi kalau rezeki yang digantungkan perlu dijemput. Ya Bu, ngejemput rezekinya itu sesuai dengan keahliannya. Ada yang ke sawah, ya Bu, ada yang ke pasar, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, jadi abdi, apapun pekerjaannya, yang penting halal dan dilakukan dengan jujur. Ya Bu, dengan penuh keikhlasan dan kerjanya harus tuntas. Ya Bu, jangan setengah-setengah. Ya Bu, makanya insya Allah kalau kerjanya ikhlas, kerjanya tuntas, kerjanya pakai kecerdasan, ya Bu, dituntun sama Allah ngejemput rezekinya, dapat rezeki yang halal. Ya Bu, apa tuh rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita baca lagi Bu, surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Dan ingatlah takala Allah, ya Bu, bermaklumat mengumumkan, ya Bu, kepada kita, ya Bu, la in syakartum, apabila kalian pandai bersyukur, la azidannakum, niscaya sesungguhnya Allah tambah tuh nikmat kepada kita. Makanya pagi-pagi banyak syukur, ya Bu, jangan grundel, jangan banyak ngeluh, jangan banyak ngedumel. Pagi-pagi tuh pokoknya kita alhamdulillah la nikmatillah. Ya Bu, ngapa-ngapain aja, minum alhamdulillah, ya Bu, sesapu alhamdulillah. Pokoknya banyakin syukur, ya Bu, niscaya Allah akan tambah nikmatnya, ya Bu. Tapi kalau pagi-pagi udah merundel, ya Bu, misal dikasih uang belanja segini, ya Bu, sama ayahnya misalnya, Papa ngasih segini, mana cukup, sekarang serba mahal, ini mahal, ya Bu. Ibu, rezekinya ditambah nggak tuh sama suami? Boro-boro, bakalan malah suaminya juga Bu, malah emosi, ya Bu. Kenapa sih nggak cukup aja? Udah saya punya sanggupnya segini, akhirnya jadi ribut. Tapi kita alhamdulillah ya Allah, ya Bu, suami saya ngasih uang belanja. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan uang segini bisa cukup, ya Bu. Semuanya insya Allah bisa cukup, ya Bu. Kalau insya Allah rezekinya cukup, ya Bu, pasti jadi berkah, ya Bu. Tapi ada orang rezekinya banyak, ya Bu,
punya keluarga kagak pada sholat, ujung-ujungnya jadi kiamat. Karena kagak pada sholat, ya Bu. Ujung-ujungnya akhirnya ribut mulu, ya Bu. Walaupun duit banyak, ya Bu. Anaknya kemana, ya Bu? Yang atur narkoba, yang atur pergaulan bebas, yang atur nauzubillah menjadi, ya Bu. Masya Allah, nauzubillah, ya Bu. Kita pengen hidup berkah. Kalau udah berkah, insya Allah yang sedikit jadi cukup, yang cukup bisa jadi berkah semuanya, ya Bu. Insya Allah. Tuh janji Allah, banyakin syukur. Janji Allah apa lagi Bu? Ya Bu. Janji Allah banyakin istighfar, ya Bu. Barang siapa perbanyak istighfar, man laziman istighfar, ya Bu. Ya, wa min kulli dhaiqin makhraja. Setiap kesulitannya diberikan jalan keluar. Ya Bu, apapun aja, ya Bu. Dalam urusan rumah tangga, dalam urusin anak, dalam urusin, ya Bu, usaha apapun selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesulitan. Bu, kita nih mikirin segala sesuatunya kadang-kadang cuma ngandelin akal. Bu, padahal akal kita mah terbatas. Ya Bu, picik ya, akal kita nih sedikit ilmunya, ya Bu. Tapi Allah Maha luas pengetahuannya, makanya gemakan, ya Bu. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Warzonal kafi, Wajadnal kafi, Likulil kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Itu terus Bu, banyakin berhasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Banyakin asmaul husna, ya Bu. Allahul kafi, Allahul razak, Allahul syafi, Allahul ghani, Allahul kafi, Allahul ghani, Allahul razak, Allahul fattah. Apa aja Bu? Ya dalam asmaul husna itu kan ada 99, ya Bu. Ibu sebutin, ya Bu. Lempengan ibu lagi butuh, misalnya sehat, ya Bu. Allahu syafi, Allahu afiyah, sebutin asma Allah, ya Bu. Misalnya ibu lagi gelisah urusan rezeki, ya Bu. Allahul ghani, Allah yang maha kaya, Allahul razzaq, Allah yang maha memberi rizki, Allahul wahhab, Allah yang maha memberi. Terus Bu, sebut-sebut asma Allah, ya Bu. Besarkan asma Allah, niscaya kita tidak merasa sendiri, tidak merasa susah sendiri, tapi selalu ditolong Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan selalu, ya Bu, diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya dengan terus menyebut asma Allah. Karena dunia punya Allah, ya Bu. Kita cuma titipan, ya Bu. Semoga yang dititipin jadi rezeki yang barokah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wafan ya karim, wafan ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsana 'alaika hamdaka masnaita lan nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma la tada'na fi majlisina hadza dhanban illa ghafartan wa la hamman illa farajtan wa la daynan illa qadaytan wa la jahilan illa 'allamtan wa la ghaiban illa radadtan wa la karban illa
كتبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك